makanya aku nyukur di Siangga ini. Udah murah. Di kayak biasa di tahu nggak? Apalah apa apa dikirimin lagi videonya yang dari lu? Enggak, aman. Gue inget kok. Kalau lu mau ngasih ya supaya lu ngerasa tenang, silakan. Kirim lagi lah. Biar Gimana bisnis lu jalan? alhamdulillah. Oke, siap. Biasa ininya di ini lagi ya? Shoot. Guys, anytime, kapan aja, gimana aja. Jadi enaknya nyukur sama orang Indonesia tuh bisa request sesuai kemauan kita. Jadi sebelumnya tuh gua dipotong sama si Andi juga. Jadi karena dia mau pulang ke Indonesia, jadi sebelum bro. pulang ke Indonesia ya harus dicukur dulu. Nanti bingung lagi soalnya mau nyari yang nyukurnya. Untuk lebaran ya. Lu nggak mau jadi panitia aja masjid? Enggak tahun kemarin gua udah jadi panitia masjid. Oh, ngapain lu? Tugas lu ngapain? Ya jaga peserta. Peserta enggak. Gue mau jagain cuman yang cewek aja. Gak mau gue cowok. Aduh, seru sih kayaknya di tempatnya. Bulan. Untung nggak pulang nganggur. Langsung kerja lo. Iju. Gimana? Gila. Ada, nanti gue belum bisa bocorin. Takut aja bocorin tahu gak jadi. Kayak ini ke Jogja. Awalnya kan gue mau di Jogja gitu. Oh jadi LPK lo ngajar. Dulu di ini di Jogja. Tapi kan langsung berubah. Gara-gara terlalu sering gue omongin, sialan. Jadi mah nggak jadi. Nggak jadi di Jogja, di tempat lain. Tapi syukurlah di Jogja gue nggak ada kerjaan soalnya. Paling bangun bisnis. Kalau di tempat ini kan gue pulang sambil kerja, sambil bangun bisnis juga. Jadi aman lah. Harus tetap ada income. Ini dong. Nomor satu tuh income guys ya. Kalau lu mau balik atau mau apa aja, lu harus punya income. Benar banget. Kalau nggak ada income ya lu jangan pulang. Bukan income aja, tapi dana darurat tuh penting banget. Cash flow. Gila, lu harus nyiapin dana dulu nih. Dana nikah, dana usaha. Gitu guys. Jadi salah satu apa ya menurutku, aku kan udah hampir 7 tahun ya di Jepang. Udah lama banget. Dan yang bikin males itu ketika potong rambut di tempat salon Jepang kayak gitu. Kadang apa ya namanya, nggak sesuai ekspektasi aja kayak gitu. Dan setelah dicukur tuh kadang bikin emosi kayak gitu. Makanya mendingan udahlah dicukur sama orang Indonesia lagi. Tapi orang Indonesia yang bisa nyukur itu susah banget guys. Makanya beruntung banget gue punya teman yang bisa nyukur tuh. Udah ganteng, baik hati. Tadi pujian. Gitu. Jadi salah satu rezeki ketika di Jepang itu ya kalian punya teman yang bisa nyukur. Itu rezeki banget asli. Karena ya apa ya, yang bisa sesuai request lah kalau nyukurnya gitu. Karena kan penampilan penting juga. Penting banget. Gitu bro. Guys, bukan cukur abal-abal ya guys. Gua puluhan tahun-tahunan gua nyukur guys. Jadi Udah bersertifikat. sertifikat bro. Untuk pengalaman gak usah ditanya. Hubungin Instagram di bawah aja. Tapi sayangnya orang ini tuh bentar lagi mau pulang ke Indonesia. Ya guys, sayang orang ini terlalu banyak bacot guys nih orang. Terlalu banyak cita-cita gitu, padahal masih miskin guys. Cuman katanya Soleh Solihun, kata beliau, kebahagiaan tuh ya katanya dapat duit gede dari pekerjaan tuh
bukan suatu kebahagiaan, tapi dapat duit kecil dari hal yang kita suka itu bahagia banget gitu. Jadi intinya nyari duit dari hal yang kita sukain. Itu benar banget, tapi karena gue pribadi selalu berpikir gue lebih baik nyari uang daripada nyari kerja. Karena kalau nyari uang otomatis sudah pasti dapat uang, tapi kalau nyari kerja ya kerjaan apapun pastinya dapat uang kayak gitu. Setuju. Dan gue tuh berpikir kayak gitu, emang iya sih, betul. Cuman di sisi lainnya harus ada namanya persiapan guys. Sebelum lu ngambil kerjaan yang emang lu suka, lu harus persiapin dulu dari pekerjaan yang lu nggak suka, dana darurat, cash flow, lunasin utang, bahagiain orang tua, kelarin itu dulu. Baru lu nyari kebahagiaan dari pekerjaan. Itu menurut gua. Iya benar sih. Banyak orang yang tiba-tiba ngambil pekerjaan yang dia suka padahal gak ada duitnya, dan dia banyak tanggungan kan, agak resiko ya. Jadi kapan nikah nih? Anjir. Itunya jangan terlalu dipotong habis ya. Iya ya, aman. Ini cuma dasar doang, sampai segini doang. Terus nanti kita bikin gradasi Gitu guys. Jadi kapan nikah nih Abang Yosef? Gak tahu. Hah? Nggak tahu. Aduh, yakin kan sama? Tapi udah yakin sama calonnya? Yakin. Alhamdulillah. Iya. Nggak usah pilih-pilih ya. Gue ini soalnya menjadi yang paham agama lah. Gue aja penting, tapi nomor satu paham agama. Iya benar. Ya kan kita mau ngajarin fikih nikah dari awal. Bentar bro. Ya aman. Nanti aja habis di. Kok punya lu cerah banget ya? Emang kalau kamera iPhone 16 canda lah. Oke. Ya karena pencahayaannya aja gede. Ini masalahnya gimana, rambut pasti nempel lah. Doain gue bisa jadi tukang cukur terkenal di Indonesia. Jadi menurut lu masih worth it ya untuk ke Jepang kerja? Menurut gue sih masih worth it ketika pendapatan lu masih di bawah 10 juta ketika di Indonesia. Tapi kalau misalkan pendapatan lu udah lebih 10 juta di Indonesia, lebih baik jangan ke Jepang. Menurut gue sih sebenarnya kerja di Jepang itu bukan tentang nominal uang yang didapat ya. Kadang yang di-upgrade itu bukan cuma tabungan kita, tapi pola pikir kehidupan kita di sini tuh itu bakalan bisa di-upgrade kayak gitu. Karena kehidupan di Jepang sama Indonesia itu pastinya jauh banget dari segi aturan, tata kelola wilayah kayak gitu, dan banyak hal yang membuat pola pikir kita tuh bisa jadi lebih berkembang lagi ketika kita hidup di perantauan, khususnya di Jepang kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Setuju banget lagi. Karena di hidup di rantau, khususnya di negara Jepang itu kita dipaksa untuk mengikuti suatu aturan yang ada di wilayah tersebut, ya negara Jepang lah contohnya kayak gitu. Ya meskipun pada akhirnya ketika kita pulang ke Indonesia kita bakalan kembali lagi ke setelan awal, tapi seenggaknya dari pola pikir itu kita itu udah terbentuk kayak gitu. Kalau misalkan cara hal kecilnya kayak gini lah, mungkin ketika kita di Indonesia meskipun lampu merah kita diterobos, tapi di sini karena ada aturan seperti itu dan ketatnya aturan di Jepang, meskipun nggak ada orang Jepang atau yang ngeliatin, ya kita taat sama aturan itu. Contohnya gitu, contoh kecilnya lah. Iya, setuju. Tapi untuk jenjang karir di Jepang masih worth it nggak untuk kayak jenjang karir tergantung karirnya apa dulu nih. Tapi kalau misalkan yang
yang level bawah sih menurutku jangan ya, kayak pertanian, peternakan atau pengolahan makanan kayak gitu. Menurutku jenjang karirnya nggak ada sih, kecuali mungkin ketika apa yang dipelajarin di Jepang kayak peternakan, pertanian itu worth it banget ketika kalian bawa pulang ke Indonesia nantinya dari segi peternakan, pertanian lah kayak gitu. Tapi kayak pengolahan makanan menurutku nggak worth it sih. Kayak jenjang karir ya kita terus dipaksa bekerja terus-terusan seperti itu, kita nggak ada bakalan apa ya naik level lah menurutku. Tapi kalau misalnya dari skill bahasa kalian tingkatin, atau kalian sebelum kerja ke Jepang kalian udah S1, D3 minimal, itu jenjang karirnya bagus banget kalau kerja di Jepang. Tapi sekarang kan ada Tokutegi no 2 ya. Jadi sebenarnya kerja di Jepang itu tuh cukup buat nabung, tapi nggak bisa kaya. Soalnya nggak ada kan pekerja yang kaya gitu. Kalau kalian mau kerja, mau kaya ya jangan kerja, harus jadi usaha. Gaji Jepang tuh predictable, jadi kita bisa perkirain gaji kita beberapa tahun ke depan, pendapatan kita. Mau ambil apa? Enggak. Jadi makanya itu kayak kerja bertahun-tahun di Jepang itu kita bisa perkirain gajinya berapa, Iya. pendapatannya berapa. Tapi aku heran temanku ini pengolahan makanan ya. Tahu berapa income apa? Gue nggak sebutin orangnya, cuman dia tuh udah nyimpan di rekeningnya 2 tahun lah di sini. 300 juta. Debak. Gila sih caranya nabung. Katanya dia tuh targetin per bulan nabung 16,5. Guys, gila. Gua aja yang ada sampingan gak nyampe segitu. Tapi sekarang kayaknya Jepang udah ini deh, udah banyak warga asing yang melanggar lagi. Apalagi diskriminasi di Jepang secara tidak langsung. Tapi rencana lu ke depan lanjut di bidang ini? Enggak, gue pengen gaji Gijin Koku sih. Berarti tunggu wisuda dong. Kapan wisudanya? Jam bulan 8 tahun ini. Visa lu sampai tahun? Visa gue masih lama. Selama. Ini lu udah perpanjang? Belum, bulan 8 nanti perpanjang. Lu di Gijin Koku mau kerja di ini Japannya? Sebenarnya hal pertama yang gue lakuin tuh yang penting lulus Gijin Kokunya dulu. Lulus Gijin Kokunya dulu. Setelah punya Gijin Koku baru tuh minimal 6 bulan tuh ya lu bertahan di situ lah. Enak gak enak bertahan di situ. Iya sih. Tapi kalau udah dapet aja bisa Gijin Kokunya ya lu udah bisa ini. Pulang pergi. Tapi enggak sih menurut gua. Iya sih penting sih untuk pindah. Yang penting pindah visa dulu. Pindah visa dulu. Tapi menurut gua kalau misal kita pindah visa dulu terus nggak kerja kan ada ini juga ada maksudnya pajak ya maksudnya yang penting ini dulu dapat visa dulu karena yang pertama itu susah bro dapat visa tuh. Yang pertama susah bro dapat pertama visa tuh apalagi Kirikai kan dari Tokutegi no ke Engineering tuh susah banget kecuali ngajuinnya visanya dari Indonesia kayak gitu itu gampang tapi kalau Kirikai itu malah lebih susah dibanding dari Indo ya. Iya karena dari Indonesia kan udah jelas nih orangnya emang mau pakai visa Gijin Koku kan. Sedangkan kita yang awalnya di sini pakai misalnya kayak gue magang nih dari magang ke Tokutegi no kan. Malah track record lu bagus gak sih kalau dari magang? Enggak juga. Track record lu magang kelar nih magang naik Tokutegi no. Tokutegi no nih yang gak kelar sih.
ya. Lu udah ini sebelum nikah pacaran berapa tahun? Setahun, 2 tahun? belum ada. Belum setahun. Hmm. Gue lagi di fase nyari juga lu, siapa tahu ada rekomendasi kembali. Bukan aku yang mencarimu. Nikah nanti di Indo atau Jepang? Di Indo kayaknya. Anak pertama gitu. Bisa sih. Itu memang kebanggaan orang tua anak pertama. Bukan aku yang mencarimu. Kalau aku belakang banget tapi lu majuin aja saya gampang doang. Enggak, Mak, biar ininya enggak ke ini. Kena baju. Berarti emang lu sukanya di bidang ini ya, travel gitu ya. Berarti lu bakal bertahan di pekerjaan ini sampai bulan 8? Di pekerjaan. Iya. Emang gak enak ya. Tahan dulu lah. Kalau tanpa bagasi dia Agoda tuh murah. Iya, kalau gua butuh asosiasinya. Sialan gua mesen di bahasa gua lagi di Agoda bagasinya nggak ada. Bukan aku yang mencarimu. Bulan 5 berarti sebulan lah pemesanan. Oke sih. Murah. Das.